warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari dapat diterima dan berkah. Silahkan ketua kelas memohon untuk diri doanya. Doa mulai. Selesai. Kita absen dulu ya. Hari ini semua sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Apakah ada yang tidak masuk? Nihil, Bu. Tadi semua, Bu. Untuk memulai pembelajaran yang lebih kondusif, tolong yang tidak berkaitan dengan pembelajaran hari ini silahkan dimasukkan ke dalam tas ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita akan mereview materi yang telah kita bahas minggu lalu ya. Kemarin kita telah membahas sel volta. Apakah ada yang masih ingat? Coba direview kembali mengenai pengertian sel volta, jembatan garam, dan diagram sel volta. Saya, Bu. Sel volta atau sel galvani yaitu sel yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Jembatan garam adalah penyempurna sel yang mengandung larutan garam dalam bentuk koloid agar-agar. Diagram sel volta adalah notasi singkat yang menggambarkan terjadinya reaksi pada sel volta. Tepat sekali, ada yang ingin mereview pengertian dari deret volta, potensial elektroda, dan potensial sel standar? Saya, Bu. Deret volta adalah deret elektrokimia atau kereaktifan logam yang menunjukkan nilai potensial elektroda standar logam. Potensial elektroda standar adalah ukuran besarnya kecenderungan suatu unsur untuk melepaskan atau mempertahankan elektron diukur dalam keadaan standar. Potensial sel standar adalah beda potensial listrik antara anoda dan katoda pada sel volta diukur dalam keadaan standar. Potensial sel tidak dipengaruhi koefisien reaksi. Tepat sekali. Ada yang pernah melihat isi dari baterai atau pensil? Sepertinya sudah semua ya. Ternyata banyak sekali bahan maupun alat dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi kimia yang akan kita pelajari pada pelajaran kali ini. Seperti yang sudah kita singgung kemarin, hari ini kita akan membahas mengenai penerapan sel volta. Apakah semua sudah siap belajar ataupun yang sudah membaca? Sudah, Bu. Oke, ada yang bisa menyebutkan apa saja alat ataupun bahan-bahan yang di sekitar kita yang berkaitan dengan sel volta pada kehidupan sehari-hari? Coba jelaskan, Sinta. Banyak sekali, Bu. Di antaranya ada baterai kering, baterai alkali, baterai perak oksida, baterai lithium, dan baterai merkuri dan aki. Wah, ternyata semangat semua ya. Sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Belum. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita lihat dulu video demonstrasi praktikum sel volta menggunakan alat dan bahan sederhana berikut ini. Silakan disimak dengan seksama ya. Silakan kumpul berdasarkan kelompok yang sudah ditetapkan kemarin dan diskusikan mengenai prosedur pengerjaan dan lembar kerja yang telah Ibu berikan untuk diisi. Nanti didiskusikan bersama ya. Sudah tahu cara mengisi prosedur kerja dari panduan praktikum minggu lalu? Sudah, Bu. Ini langsung diisi di sini, Bu. Ya, silahkan. Kalau ada yang belum paham nanti ditanyakan kepada Ibu ya. Ya, Bu. Nah, itu tadi video demonstrasi praktikum kimia sederhana dari sel volta. Diselesaikan bersama ya lembar kerja. Saya beri waktu 10 menit. Setelah itu nanti perwakilan kelompok akan mempresentasikannya di depan. Oke, waktunya maju ya. Ya, Bu. Dari percobaan yang terdapat pada video, dapat diketahui bahwa jeruk nipis dapat menyalakan lampu setelah dihubungkan secara seri. Nah, jeruk nipis tersebut dapat mengalirkan arus listrik karena mengandung senyawa kimia seperti asam sitrat, asam amino, glikosida, kalsium, fosfor, dan lain-lain. Nah,
Dalam hal ini bermakna senyawa-senyawa kimia yang terkandung dalam jeruk nipis dan lemon tersebut apabila digabungkan dalam jumlah yang cukup dan disambungkan menjadi satu dapat menghasilkan sumber listrik yang berguna untuk menghidupkan sebuah lampu LED dengan kuat arus sebesar 5 volt. Namun hal ini tidak dapat bertahan lama karena semakin lama jeruk nipis akan mengalami pembusukan atau mengerut sehingga sumber energi yang dihasilkan akan berkurang seiring berjalannya proses pembusukan atau pengerutan jeruk nipis tersebut. Sekian. Ada yang punya pendapat lain? Tidak ada ya. Nah, oke, kita bahas bareng-bareng ya. Jadi ternyata jeruk nipis dapat menggantikan baterai dan menghidupkan lampu LED dengan kuat arus besar 5 volt. Namun, dapat digarisbawahi bahwa proses tersebut tidak dapat bertahan lama dan tidak semua jenis jeruk dapat digunakan. Bahkan jeruk nipis atau lemon yang sudah terlalu matang tidak dapat menyalurkan arus pada lampu LED. Kenapa demikian? Ada yang tahu? Saya Bu, karena jika sudah terlalu matang, jeruk nipis tersebut akan mengandung glukosa sehingga akan menghambat aliran listrik. Nah, tepat sekali. Apakah banyaknya jeruk nipis berpengaruh terhadap pendamnya atau nyala lampu? Saya Bu, semakin banyak jeruk nipis atau lemon yang digunakan maka akan semakin terang menyala lampunya. Sehingga untuk menghasilkan lampu yang cukup terang digunakan jeruk nipis atau lemon dengan jumlah yang cukup ataupun lebih. Alhamdulillah benar ya. Sepertinya semua sudah paham ya. Perwakilan kelompok yang lainnya. Setelah dilakukan percobaan, dapat diketahui bahwa garam yang telah dilarutkan dengan air apabila dihubungkan secara seri dapat menghasilkan arus listrik. Hal ini dapat dibuktikan pada saat rangkaian yang bersumber dari air, garam yang kami buat tersebut dapat menghidupkan sebuah lampu LED dengan kuat arus sebesar 5 volt. Maka hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi perpindahan elektron dari reduktor Zn kepada oksidator paku Fe sebagai oksidatornya yang terjadi pada larutan garam tersebut. Reduktor dan oksidator yang berada dalam wadah yang terpisah membuat elektron mengalir melalui suatu penghantar. Elektron yang bergerak melalui penghantar ini dapat menimbulkan arus listrik yang searah atau DC. Jadi, dengan meletakkan oksidator dan reduktor pada tempat yang terpisah, suatu reaksi redoks dapat digunakan sehingga sumber arus listrik searah. Hal ini bermakna elektron yang dilepas oleh Zn dan ditangkap oleh ion Fe12 tersebut bergerak melalui penghantar yaitu air garam sehingga dapat menimbulkan arus listrik yang dapat dimanfaatkan untuk menyalakan LED yang dipasang antara logam Zn dan Fe tersebut. Terima kasih. Ada yang tahu perbedaan menggunakan air keran biasa dan menggunakan air mineral? Bu, saya izin menjawab ya. Silakan. Jadi saat menggunakan air keran itu lampu LED-nya tidak menyala walaupun ditambahkan banyak garam. Tetapi jika menggunakan air mineral, lampu menyala. Terus saya tanya, mengapa air keran tidak bisa menghantarkan listrik namun air mineral bisa? Oke, pertanyaan yang bagus. Pada dasarnya bukan air yang dapat mengalirkan atau menghantarkan listrik, melainkan kandungan airlah yang menentukan apakah air dapat menjadi isolator ataupun konduktor. Seperti yang kita tahu, terdapat beberapa jenis air seperti air mineral, air murni, air biasa, dan juga tidak semua air dapat menghantarkan listrik. Air mineral berbeda dengan air biasa atau air murni. Karena air mineral mengandung mineral-mineral organik seperti besi, kalsium, kadmium, ion magnesium, dan ion lainnya. Bisa juga
terdapat pengotor pada air keran sehingga ia tidak bisa menggantarkan arus listrik dengan baik. Bagaimana Mbak Sinta? Apakah sudah paham? Nggih, sudah Bu. Ya. Apakah ada yang masih ingin ditanyakan atau didiskusikan kembali? Tidak Bu, belum. Oke, kita simpulkan ya. Jadi dapat kita ambil kesimpulan pada video demonstrasi tadi ya. Dari video demonstrasi praktikum yang pertama, dapat ditarik kesimpulan bahwa jeruk nipis dapat mengalirkan arus listrik karena mengandung senyawa kimia seperti asam sitrat, asam amino, glikosida, kalsium, fosfor, dan lain-lain. Jeruk nipis banyak sekali kandungan dan manfaatnya yang berguna untuk kesehatan kita. Selain itu, jeruk nipis juga mengandung unsur kimia. Dan dari video demonstrasi yang kedua, diketahui bahwa reaksi yang mempunyai beda potensial positif adalah yang mengalami reaksi redoks secara spontan. Reaksi redoks spontan terjadi apabila sel anode lebih mudah teroksidasi dan sel katode lebih mudah tereduksi. Fungsi jembatan garam adalah berfungsi menetralkan muatan positif dan negatif pada larutan elektrolit. Oke, karena waktunya tinggal sedikit, kita lanjutkan minggu depan ya. Hari ini pembelajaran berjalan baik dan kondusif, dan semua sudah bagus dan telah bekerja keras. Kita sudahi ya pembelajaran hari ini. Jangan lupa belajar dengan giat dan terus semangat. Baik Bu. Ya Bu. Dan untuk semuanya, jangan lupa belajar untuk minggu depan ya, karena minggu depan kita akan membahas tentang materi elektrolisis. Karena materinya lumayan sulit, jadi jangan lupa dipelajari. Kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi ya pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat, dapat membuat kita lebih dekat kepada Allah SWT. Jangan lupa belajar dengan giat. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan kesabaran. Kita bertemu lagi minggu depan. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi